Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu. Halo sobat baku cerita. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan tak lupa bagi teman-temanku semua yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih karena subscribe itu gratis. Ya, saya doakan semoga selalu sehat dan selalu lancar urusan rezekinya. Amin. Hai hai hai. Pada hari ini market kelihatannya lagi merah merona. Ini ada apa ini ya? Luna Klasik sekarang minus 11,38, sedangkan XP 5,32%. Tampaknya di antara aset-aset ini yang paling bagus adalah XRP. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa kemarin ya Binance sudah membakar 1 miliar 1 miliar token. 1 miliar token sudah terbakar pada tanggal 2 kemarin ya. Dan market mulai ngepam. Dan setelah itu didam lagi. Ini ada masalah apa ini? Jadi harap sabar aja ya untuk Luna Klasik. Terus juga kalau kita lihat di sini di acara pembakarannya di Lunestack ini, di Lunestack, bahwa pada hari ini aja itu untuk pembakaran harian, maksudnya ya, untuk pembakaran harian tadi sudah dibakar sekitar 138 juta token dalam hari ini aja ya. Kalau kemarin kan 1 miliar berapa itu kan dari Binance aja ya. Sekarang untuk pembakaran harian adalah 138 juta lebih token telah dibakar. Yang penting kita untuk Luna Klasik ini ya optimis saja ya. Walaupun market lagi nangis ini. Pokoknya intinya selagi Binance itu masih mendukung ya mudah-mudahan market akan segera pulih ya. Terus juga kenapa sih kok market lagi merah-merah semua ini ya? Kalau kita lihat dilihat di berita-berita itu ternyata masalahnya adalah Amerika Serikat yaitu telah menerbitkan obligasi senilai 170 miliar dolar. Dan tentunya ini akan diprediksi ya, bahwa harga Bitcoin itu akan turun ya. Ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi dengan adanya prediksi-prediksi itu ternyata juga membuat market lagi melorot semua nih, lagi mencret semua ya. Jadi dalam beritanya itu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat ya meloloskan rancangan undang-undang untuk menangguhkan platform utang senilai 31,4 triliun. Wow, bayangin ya. 31,4 triliun dolar pada tanggal 31 Mei. Dan ini juga telah disetujui pada tanggal 3 Juni oleh Presiden AS ya, untuk menjadi undang-undang. Pansan aja market kemarin lagi ambrol ya. Kesepakatan terbaru soal platform utang itu akan berlaku ya sampai Januari 2025. Jadi harap berhati-hati ya. Sampai tahun 2025 itu Amerika Serikat akan secara bertahap akan mengeluarkan obligasinya. Dan dengan ini maka Kementerian Keuangan Amerika Serikat akan menerbitkan obligasi dalam jumlah besar untuk mengisi kas negara. Nah, ini suatu utang sangat memukul juga ya ini ya. Untuk harga Bitcoin dan teman-temannya ini. Kementerian Keuangan Amerika juga menerbitkan obligasi atau treasury bills yang nilainya diperkirakan 1 triliun dolar pada kuartal ketiga
awal akan dimulai 175 miliar pada 5 Juni ya. Jadi pada tanggal 5 Juni nanti akan dimulai ya. Untuk langkah awal adalah penerbitan 170 miliar dan secara bertahap sampai dengan 31 triliun lebih gitu ya. Wah, kayak gini juga hal ini disebabkan beberapa bank kemungkinan akan menggunakan dana deposito untuk membeli obligasi. Juga diperkirakan bahwa ukuran likuiditas secara keseluruhan akan turun sebesar 1,1 triliun dan dari sekitar 25 triliun pada awal 2023. Selain keputusan tersebut, ya kebijakan ya kuantitatif tightening yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat sejak Maret 2022 diduga menjadi faktor pendukung potensi penurunan likuiditas di pasar keuangan. Ya, tentunya ya kebijakan ini mencakup peningkatan suku bunga dengan tujuan untuk ya mengendalikan inflasi ya. Akibatnya dana cadangan bank akan berkurang yang mengakibatkan penurunan likuiditas karena jumlah dana untuk investasi atau pembiayaan menjadi terbatas. Juga diperkirakan bahwa kinerja gabungan saham dapat turun sampai 5% pada tahun 2023. Tentunya ini sangat berpengaruh ya terhadap Bitcoin ya. Jadi JP Morgan itu menekankan ya krisis likuiditas pasar juga akan terdampak pada penurunan harga Bitcoin. Namun ya harus tetap optimis ya bahwa Bitcoin tak akan turun drastis asalkan Bank Sentral AS tidak menaikkan suku bunga pada Juni mendatang. Setidaknya ada dua hal yang menjadi pertimbangan Bank Sentral AS untuk menentukan kebijakan suku bunga, yaitu tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Karena kalau kita lihat ya, jika tingkat inflasi tinggi dan tingkat pengangguran rendah dengan pasar tenaga kerja yang ketat, Bank Sentral kemungkinan besar akan meningkatkan suku bunga guna mencegah tekanan inflasi yang mungkin muncul akibat lonjakan upah. Jadi tingkat inflasi Amerika Serikat yaitu telah dilaporkan ya melandai dan diperkirakan tetap stabil di angka 5% pada April 2023 ya. Selain itu, tingkat pengangguran di Amerika Serikat juga dilaporkan berkurang tipis ya menjadi 3,4% pada 2023, menyamai level terendah 50 tahun sebesar 3,4% yang terlihat pada Januari. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita ya bahwa dengan adanya isu-isu ya bahwa Bank Sentral itu akan menerbitkan obligasi besar-besaran, surat utang besar-besaran, ini menyebabkan ya Bitcoin akan turun ya. Jadi mudah-mudahan turunnya nggak terlalu tajam ya. Tapi pada sisi lain ya itu juga kesempatan kita untuk serok ya. Terutama ya di situ kalau kita lihat ya juga di XRP ya itu IPO ditetapkan melonjak 20 kali ya, bersiap untuk lonjakan $600 per saham, bisikan power rahasia dengan investor teratas. Jadi XRP IPO telah diluncurkan dan bersiap untuk lonjakan $600 ya untuk sahamnya ini ya. Jadi kalau kita lihat di grafiknya ini ya, XRP memang pada hari ini kinerjanya cukup bagus ya, walaupun yang lain-lain melorot ya, tapi XRP masih tertahan di angka $0,5 dan ini masih sideways ya, dan mungkin kemarin dia sudah menguji ya di level 0,48 dan mungkin batas supportnya adalah 0,46 ya, 0,46, dan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama ya isu-isu ini. Isu-isu untuk Bitcoin yang sedang mencret ini. Dan juga untuk Luna Classic ya. Luna Classic sekarang
di angka 0,000881 ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui kemarin ya, bahwa Bitcoin itu telah menguat ya sebanyak Luna Classic itu telah menguat sebanyak 30% dalam sehari ya. Walaupun dengan cepat ya, harga token Luna Classic telah mengalami lonjakan yang signifikan ya, memberikan sedikit harapan di tengah sentimen bearish selama beberapa minggu terakhir ya. Jadi token Luna Classic diperdagangkan pada saat itu ya 0,001,83 ketika naik 30% kemarin ya, mencerminkan kenaikan yang luar biasa sebesar hampir 30% dalam 24 jam terakhir ya. Kenaikan yang luar biasa dalam harga Luna Classic telah membuatnya menjadi salah satu kripto teratas dalam hal volume perdagangan. Luna Classic menduduki posisi ketujuh aset kripto berdasarkan volume perdagangan di pasar spot Binance ya. Harga yang melesat tersebut mengikuti berita tentang proposal upgrade ya versi 2.10.1.0 ya. Versi 2.10 ya, yang telah menarik perhatian yang signifikan. Rilis yang akan datang yang dijadwalkan pada tanggal 14 Juni ya. Jadi versi terbaru untuk upgrade ya versi 2 ini ya, itu akan dirilis pada tanggal 14 Juni ya. Merupakan upgrade signifikan ketiga untuk blockchain Terra Classic. Secara khusus ya, upgrade tersebut bertujuan untuk menyelaraskan Terra Classic dengan blockchain termasuk Terra 2.0 ya, dengan berbagai jaringan Cosmos. Dengan mencapai kesetaraan ini, proyek-proyek dan pengembangan diharapkan dapat menggunakan kembali jaringan Terra Classic sebagai pilihan yang layak ya. Karena jaringan upgrade ini ya membawa beberapa fitur dan perbaikan, diantaranya validator diatur untuk menerima komisi minimal 5% yang bertujuan untuk mempromosikan kompensasi yang adil ya. Selain itu, integrasi ya, WAS VM dan 2 pembaruan keamanan telah dianggap akan meningkatkan keandalan keamanan platform. Juga upgrade ini mencakup berbagai perubahan lain yang layak dicatat ya. Upgrade WAS MVM ini ya bertujuan untuk memperkenalkan ya multi-chain dan memperluas kemungkinan untuk Terra Classic. Selain itu, setelah upgrade diluncurkan, diperkirakan akan memperkuat interoperabilitas antara berbagai jaringan Cosmos. Selain upgrade jaringan, Luna telah mendapatkan manfaat dari inisiatif komunitas lainnya, termasuk pembakaran token ya atau burn berlebih untuk meningkatkan kegunaan jaringan. Pada saat yang sama, Terra Classic mendapat dukungan terus-menerus dari entitas terkemuka seperti Binance. Leo Schmeichel, pengakas di balik Analyzing Alpha, menyajikan pandangan optimis tentang masa depan Terra Classic yang menekankan upaya komunitas untuk menghidupkan kembali platform melalui pendekatan bauran yang terpadu yang bertujuan untuk memastikan peralihan yang mulus menuju pertumbuhan jangka panjang. Jadi walaupun sekarang Terra Classic ya lagi down, lagi dump ini ya, habis-habisan ini. Mungkin perkiraan saya dia akan menuju ke level ya 0,0084 untuk menguji level itu ya. Kemudian akan sideways kembali ya. Dan kemudian akan siap untuk ngepam lagi ya. Mudah-mudahan. Nah, jadi ini juga sebenarnya walaupun dia sedang lagi dump, ini adalah juga termasuk waktu yang cukup baik ya untuk siap-siap haul ya untuk Luna Classic ya. Kita tunggu di angka 0,0084. Nah, nanti kita siap-siap untuk akumulasi lagi ya. Jadi kemarin yang sudah untung 30% ya, yang dijual, yang sudah menjualnya segera tunggu aja di angka 0,00 paling enggak ya 0,008
4 ya atau 0,0085 ya, kita bisa hold kembali dan nanti akan sideways dan kemudian akan perkiraan saya akan mengepam lagi ya seiring dengan banyak pembakaran dan dukungan dari Binance untuk Terra Classic. Dan nanti pada tanggal 14 Juni itu sudah ada upgrade ke versi 2 ya. Versi 2 itu pada tanggal 14 Juni itu siap-siap ya. Luna Classic mulai bersiap-siap untuk ngepam lagi. Ya kalau sudah untung bisa dijual ya. Jangan kok udah untung dibiarin aja, untung 30% dibiarin aja. Nah, setelah turun baru marah-marah. Kemarin saya udah untung juga nih di angka 0,001 udah saya jual ya. Sekarang mulai siap-siap untuk serok lagi ya. Kita tunggu di angka 0,0085 kalau bisa ya gitu. Ya pada intinya harap sabar aja ya. Satu sisi walaupun sekarang Terra Classic lagi down, itu adalah juga waktu terbaik juga ya untuk hold mumpung market lagi merah ini juga ya. Karena memang diperkirakan walaupun apa Bank Sentral AS telah mengeluarkan obligasinya dan berdampak negatif pada harga BTC dan teman-temannya itu, menurut para pakar itu turunnya tidak akan terlalu dalam ya, karena Amerika juga tidak akan terlalu gegabah untuk menaikkan suku bunganya lagi ya. Dan juga untuk XRP memang ini powernya sangat bagus ya, sangat bagus, dia lagi sideways dan masih bertahan di angka 0,5 ya. Saya kemarin beli di angka 0,44 tapi belum saya jual ya, saya menunggu di angka $1 baru saya jual. Karena saya percaya XRP ini untuk masa depannya masih bagus ya. Karena kalau dia turun itu sudah nggak terlalu dalam lagi untuk XRP. Nah, jadi untuk XRP kita tunggu aja ya bagi yang mau hold ya. Kita tunggu di angka 0,47 kalau bisa ya. Baru kita hold lagi dan trading lagi. Kalau kira-kiranya untung ya dijual gitu aja. Tunggu lagi dia dump lagi kan gitu. Gitu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.